Tak terima disebut sakit jiwa, Nikita Mirzani tantang Ustadz Das'ad Latif tes kejiwaan. Nama artis seksi Nikita Mirzani kembali melambung beberapa hari ini. Nikita diduga melakukan pelecehan bacaan sholat di salah satu kontennya. Dugaan pelecehan ini pun langsung ditanggapi pemuka agama asal Makassar, Ustadz Das'ad Latif. Ustadz Das'ad bahkan menyebut bahwa orang-orang seperti Nikita ini memiliki gangguan jiwa sehingga selalu mencari sensasi untuk menambah popularitasnya. Bisa juga orang-orang seperti ini diperiksa kesehatan jiwanya. Orang sakit jiwa kan bukan berarti gila, ada tingkatan-tingkatannya, ucap Ustadz Das'ad Latif pada satu wawancara dilansir fajar.co.id dari akun YouTube Official iNews pada Senin 25 Oktober 2021. Kalau orang gila itu sudah parah, tapi orang-orang seperti ini saya yakin ada gangguan jiwa karena selalu menganggap hiburan, selalu mencari popularitas dengan hal-hal negatif. Itu kan tidak normal namanya, sambungnya. Menanggapi komentar Ustadz Das'ad Latif ini, Nikita pun geram. Ia merasa tidak terima dengan kalimat pemuka agama asal Makassar itu. Ia pun malah ingin mengajak Ustadz Das'ad Latif untuk melakukan tes kejiwaan bersama. Pak Ustadz, gimana kalau kita tes kejiwaan berdua, Ustadz? Jadi tahu mana yang waras dan yang sakit, kata Nikita Mirzani, dilansir dari Instagram Story Nikita Mirzani. Nikita bahkan menyebut dirinya akan melaporkan Ustadz Das'ad Latif ke pihak berwajib karena perkataan ini. Nikita menilai ucapan dosen Unhas ini malah membuat gaduh masyarakat. Sebelum Pak Ustadz saya laporin ke polisi, Pak Ustadz itu bukannya bikin tenang, malah bikin rusuh saja. Dengan perkataan Ustadz ini loh, padahal dosen loh Bapak ini, ucapnya lagi. Ia pun mengklaim bahwa video yang beredar itu merupakan video hasil potongan dan tak ada niat untuk menjelek-jelekan agama tertentu. Gimana Pak rasanya pas tahu kalau video saya itu dipotong-potong? Malu nggak Pak kira-kira? Pungkas Nikita Mirzani. Baru-baru ini Nikita Mirzani membantah melecehkan Islam terkait tuduhan menghina bacaan niat sholat. Menurutnya, video yang viral di media sosial belakangan adalah hasil editan dan telah dipotong-potong. Oleh sebab itu, ia mengatakan tak takut apabila ada oknum yang hendak melaporkannya ke polisi atas tudingan melecehkan Islam. Ya, laporin aja yang banyak. Kalau perlu semuanya laporin gue. Nggak ngaruh kan ada video aslinya. Gue punya fullnya. Kalau dilihat dari fullnya tidak begitu alur ceritanya, kata Nikita Mirzani seperti dilansir Detik.com beberapa waktu lalu. Permasalahan ini dimulai beberapa waktu lalu ketika viral sebuah video di TikTok. Video itu memperlihatkan Nikita Mirzani melafalkan niat sholat maghrib. Usolli fardol maghribi, salasa rakaatin, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala, takbir, ujar Nikita Mirzani yang disusul dengan tawa. Video tersebut diunggah ulang beberapa akun Twitter, seperti Umar Syadat Hasibuan. Mereka memprotes ekspresi dan cara Nikita Mirzani melafalkan bacaan itu. Nikita Mirzani dinilai mempermainkan salah satu rukun sholat. Tak lama setelah itu, Nikita yang juga akrab disapa Nyai ini menegaskan video yang beredar merupakan hasil editan, sehingga ia terlihat seperti sedang menghina bacaan niat sholat. Nikita Mirzani menegaskan video yang viral itu merupakan hasil edit orang yang tidak suka kepadanya. Ia turut menyinggung permasalahan yang menimpanya beberapa waktu lalu. Waktu itu gue sedang berseteru dengan salah satu selebriti.
dan kalian tahulah siapa itu, tiba-tiba ada pembenci gue atau komplotan-komplotan yang tidak suka sama gue memotong video tersebut. Jadi seolah-olah melecehkan agama Islam, ujarnya. Sehingga ia menyatakan tidak takut apabila dilaporkan ke polisi terkait tudingan bacaan niat sholat atau lecehkan Islam. Ia juga memperingatkan bahwa memiliki video lengkap yang dinilai lebih kuat sebagai bukti. Nikita mengingatkan kepada para oknum yang berniat melaporkannya ke polisi untuk berpikir matang terlebih dahulu. Sebab ia tak ragu untuk melaporkan balik seandainya laporan para oknum soal tuduhan menghina bacaan sholat tak berjalan. Jadi untuk kalian yang mau melaporkan saya silahkan saja. Tapi kalau satu saja dari laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi dan membikin gaduh saja, ancamnya. Saya akan laporkan semua tanpa pandang bulu, siapapun itu. Jadi saya kasih waktu kalian untuk melaporkan saya. Tapi ingat sekali lagi, kalau laporan itu tidak jalan, saya yang balik laporin kalian semua, tutur Nikita Mirzani. Lantas, apa hukumnya menghina, melecehkan, atau mengolok-olok bacaan Al-Quran? Seperti niat sholat, tapi tidak sengaja. Ini penjelasannya. Setiap muslim tentu berkewajiban memuliakan Al-Quran dan dilarang merendahkannya. Lantas, bagaimana hukum atas perbuatan yang merendahkan atau menghina Al-Quran? Surat At-Taubah ayat 65 hingga 66 telah memberi penjelasan bagi siapa saja yang merendahkan atau mengejek Al-Quran. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dan menurut kesepakatan para ulama, mengejek Al-Quran itu berarti telah murtad dari agama Islam, walaupun maksudnya sekedar untuk bercanda. Ulama seperti Al-Kahdi Iyad menyampaikan bahwa mengejek atau merendahkan Al-Quran atau sejenisnya adalah orang kafir. Imam Nawawi juga sepakat penghina Al-Quran adalah kafir. Al-Qadi bin Farhun Al-Maliki juga menyampaikan tentang kesepakatan para ulama soal kekafiran orang-orang yang merendahkan Al-Quran. Al-Maliki menyebutkan, siapa yang merendahkan Al-Quran atau sejenisnya, atau mengingkari satu huruf darinya, atau mendustai Al-Quran, atau bahkan sampai membuktikan apa yang diingkari, maka termasuk kafir menurut kesepakatan ulama. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang menyebut Al-Quran atau Nabi Muhammad sebagai utusan Allah atau agama Allah dengan sesuatu yang tidak pantas, maka telah melanggar perjanjiannya dan darahnya telah dihalalkan, serta dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Imam Syafi'i juga menegaskan, mengolok-olok Al-Quran dengan maksud lelucon juga bisa dikategorikan kafir. Dia merujuk Al-Quran Surat At-Taubah ayat 65-66. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa orang yang meremehkan dan mengejek Al-Quran adalah kafir. Begitupun dengan ulama-ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa siapapun yang merendahkan Al-Quran
Masjid atau sejenisnya yang dimuliakan dalam syariat adalah kafir.